Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ibu yakin kalian semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ibu ucapkan selamat datang di kelas seni budaya. Hari ini kita akan belajar mengenal alat musik tradisional. Apa itu musik tradisional? Dan apa itu alat musik tradisional? Kita akan sama-sama belajar dan mengenal definisi masing-masing dari kata-kata tadi, dan kita akan mengenal beragam banyak alat musik tradisional yang ada di seluruh daerah Indonesia. Terlebih dahulu, kita akan mengenal definisi tentang musik tradisional. Apa itu musik tradisional? Musik tradisional adalah musik yang berkembang secara turun-temurun di suatu daerah dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Musik tradisional mencerminkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, kepercayaan, serta kehidupan sosial masyarakat daerah tersebut. Dapat kita ketahui dari definisi berikut bahwa musik tradisional ini adalah musik yang berkembang di suatu daerah yang berasal dari turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas budaya di masyarakat setempat. Musik tradisional juga merupakan bagian integral dari budaya Indonesia. Ia mencerminkan identitas, nilai, dan sejarah berbagai suku dan daerah di Nusantara di seluruh daerah Indonesia. Nah, maksudnya di sini integral itu artinya mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Musik tradisional ini saling berhubungan dengan setiap budaya yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita sudah mengenal definisi musik tradisional. Sekarang kita akan mengenal definisi dari alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang dan digunakan secara turun-temurun dalam kebudayaan suatu daerah. Biasanya terbuat dari bahan alami dan digunakan untuk mengiringi musik, tarian, serta upacara adat yang mencerminkan nilai-nilai budaya setempat. Nah, dari sini kita ketahui bahwa alat musik tradisional itu berkembang dan digunakan secara turun-temurun, dan alat musik tradisional ini terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari alam. Misalkan contohnya dari kayu, kulit hewan, logam, dan lain sebagainya. Dan juga alat musik tradisional ini sangat kental mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah setempat. Nah, selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri alat musik tradisional. Nah, tentu kita sudah mengetahui dari definisinya tadi, bagaimana ciri-cirinya. Nah, di sini kita akan perjelas lagi ciri-ciri alat musik tradisional. Yang pertama, alat musik tradisional ini berasal dari daerah tertentu sebagai bagian dari budaya lokal. Nah, yang kedua, itu terbuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, logam, atau kulit hewan. Tadi Ibu sudah jelaskan juga di bagian definisinya bahwa ini terbuat dari bahan-bahan alami, kalau ciri-ciri alat musik tradisional. Nah, selanjutnya itu dibuat secara manual dengan teknik warisan turun-temurun, yaitu juga digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, dan kegiatan sosial masyarakat. Jadi, setiap alat musik tradisional ini memiliki ciri khasnya itu sering digunakan dalam upacara adat, pertunjukan seni, dan kegiatan sosial masyarakat. Selanjutnya, alat musik tradisional ini memiliki ciri menghasilkan suara khas yang mencerminkan identitas budaya daerah. Nah, jadi alat musik tradisional ini itu menghasilkan bunyi atau suara khas mereka. Nah, kalau secara notasi musiknya kebanyakan itu masih belum diketahui secara tertulis. Nah, biasanya itu disampaikan secara lisan kalau memainkan suatu alat musik tradisional ini. Makanya di sini kita mengenali ciri khas dari alat musik itu, dia memiliki suara yang khas gitu, yang mencerminkan identitas budaya daerah. Jadi kalau kita mendengar bunyi alat musik itu, oh ini dari daerah tertentu. Gitu. Misalkan salah satu contohnya juga di daerah Kalimantan Tengah. Nanti coba anak-anak cari tahu salah satu contoh alat musik daerahnya itu kangkanung namanya. Nah, jadi saat kangkanung itu dibunyikan, kita akan
mengenal, oh ini berasal dari Kalimantan Tengah. Nah, itu salah satu contohnya bahwa alat musik tradisional itu menghasilkan suara khas yang mencerminkan identitas budaya daerah. Nah, selanjutnya biasanya dimainkan untuk mengiringi musik, tari, atau lagu tradisional. Nah, itu juga. Selanjutnya, tidak selalu menggunakan notasi musik modern dan diajarkan secara lisan. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Nah, kalau misalkan di notasi musik modern itu, nah kita akan mengetahui aturan-aturannya. Sudah ada tertulis gitu. Uh, Sedangkan di alat musik tradisional ini kalian akan diajarkan secara lisan. Nah, artinya bagaimana feeling atau pemikiran kalian itu bermain dalam kreasi uh, alat musik tradisional ini. Gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini secara teori notasinya dapat ditulis. Namun kebanyakan itu alat musik tradisional ini diajarkan itu secara lisan. Nah, tadi kita sudah mengetahui ciri-ciri alat musik tradisional ya. Selanjutnya kita di sini ada contoh-contoh alat musik tradisional dari berbagai daerah. Nah, di sini ada sasando dari daerah Nusa Tenggara Timur, ada angklung dari daerah Jawa Barat, ada sape dari Kalbar, rebab dari Jawa, kecapi dari Kalimantan Tengah, seruneka dari Aceh, kolintang dari Sulawesi Utara, gamelan dari Jawa dan Bali, dan tifa yang berasal dari Papua. Begitu banyak alat-alat musik tradisional yang ada di daerah-daerah Indonesia. Ini salah satunya Ibu cantumkan di sini biar anak-anak bisa mengenal dan mengetahui beragam alat-alat musik tradisional yang ada di seluruh Indonesia, dan anak-anak bisa lebih lagi mengeksplor contoh-contoh alat musik yang ada di setiap daerah di Indonesia ini. Masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan mengenal cara memainkan alat musik tradisional. Nah, di alat musik tradisional ini ada 5 cara memainkannya. Yang pertama ada dipukul. Nah, salah satu contohnya itu alat musiknya ada gamelan, kolintang, dan tifa. Ini contoh tiga alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya ada dengan cara ditiup, salah satunya seruling bambu. Nah, tadi di gambar sebelumnya itu ada serune kale, itu berasal dari Aceh. Itu juga menjadi salah satu contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Nah, selanjutnya ada alat musik sasando dan kecapi yang dimainkan dengan dipetik. Nah, jadi alat musik sasando dan kecapi ini salah satu contoh alat musik yang dimainkan dengan dipetik. Nah, di alat musik mereka itu memiliki dawai. Dawai itulah yang dipetik untuk menghasilkan suara. Nah, selanjutnya ada alat musik yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Nah, salah satu contohnya angklung. Nah, contoh lainnya marakas. Nah, itu digoyangkan ya cara memainkannya. Selanjutnya ada dengan cara digesek. Nah, salah satu contohnya itu dari alat musik rebab berasal dari Jawa. Nah, untuk alat musik rebab ini memang kebanyakan dikenal itu di daerah Jawa. Namun kalau secara aslinya rebab itu berasal dari daerah Timur Tengah. Selanjutnya kita akan mengenal asal bunyi yang dihasilkan. Nah, saat dimainkan itu alat musiknya menghasilkan bunyi. Nah, dari mana asalnya? Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada idiofon, bunyi yang berasal dari tubuh alat musik itu sendiri. Contohnya angklung dan gong. Selanjutnya dari membranofon, yaitu menghasilkan bunyi dari membran atau kulit yang dipukul. Contoh alat musiknya itu kendang dan rebana. Nah, selanjutnya itu ada kordofon yang menghasilkan bunyi dari dawai atau senar. Contohnya sasando dan kecapi. Selanjutnya ada aerofon, yaitu menghasilkan bunyi dari hembusan udara. Contohnya suling dan surunai. Nah, jadi ini adalah kelompok-kelompok alat musik berdasarkan asal bunyi yang dihasilkannya. Tadi ada hidofon yang berasal dari tubuh alat musik itu sendiri. Selanjutnya ada bunyi yang dihasilkan dari membran atau kulit. Nah, itu membranofon. Nah, selanjutnya ada kordofon, itu yang bunyi yang berasal dari dawai atau senar. Nah, saat mereka dipetik,
seperti sasando dan kecapi menghasilkan bunyi. Nah, itu masuk dalam kelompok kordofon, asal bunyi yang dihasilkannya. Selanjutnya ada aerofon, yaitu menghasilkan bunyi dari hembusan udara. Contohnya suling serunai. Saat kalian meniup suling, nah nafas kalian itu kan masuk tuh ke dalam suling, alat musik suling itu. Nah, itulah yang menghasilkan bunyi dan itu termasuk dalam kelompok asal bunyi yang dihasilkannya itu di aerofon. Selanjutnya itu kita kenal lagi fungsi dan peran alat musik tradisional. Nah, ini fungsi dan perannya di dalam budaya. Gitu kan. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama sebagai media ekspresi budaya, yang kedua untuk ritual dan upacara adat, dan yang ketiga sebagai hiburan rakyat, dan yang keempat adalah sebagai sarana pendidikan moral dan nilai budaya. Nah, sebagai media ekspresi budaya melalui musik tradisional itu mereka mengekspresikan beragam kekayaan budaya yang ada di daerahnya gitu melalui alunan-alunan musik, melalui lagu-lagu daerah yang berasal dari daerah itu sendiri. Nah, melalui musik-musik itu mereka mengekspresikan budaya dari daerah mereka melalui alat-alat musik tradisional yang juga mendukung ciri khas dari daerah tersebut. Nah, selanjutnya untuk ritual dan upacara adat. Nah, alat musik tradisional ini juga identik fungsi dan perannya itu dalam ritual dan upacara adat. Nah, artinya di situ berfungsi untuk membuat suasana ritual atau upacara adat itu menjadi sakral. Selanjutnya itu sebagai hiburan rakyat. Nah, musik tradisional juga dapat menjadi sarana hiburan bagi rakyat. Dia dapat menghibur, mengiringi pertunjukan musik dan juga tari-tarian. Nah, tari-tarian itu juga itu diiringi dengan alat musik tradisional. Selanjutnya ada sebagai sarana pendidikan moral dan nilai budaya. Nah, tentu kalian sebagai generasi muda uh, harus mengenal alat-alat musik tradisional ini karena melalui ini juga dapat mendidik moral dan nilai budaya kalian. Kalian mengenal budaya-budaya yang ada di daerah-daerah kalian melalui alat musik tradisional atau alat musik tradisional ini, terutama dari daerah kalian masing-masing. Nah, kita sudah mengenal apa itu alat musik tradisional. Tadi kita sudah bahas tentang ciri-ciri alat musiknya, terus tadi juga contoh-contoh alat musik tradisionalnya, nah cara memainkan alat musiknya, dan juga kelompok asal bunyi yang dihasilkannya itu. Tadi ada idiofon, membranfon, aerofon, dan kordofon gitu kan. Nah, selanjutnya juga kita mengenal bagaimana fungsi dan peran alat musik tradisional itu di dalam budaya setiap di daerah-daerah setempat gitu. Nah, jadi secara keseluruhannya ibu berharap anak-anak sudah mengenal apa itu alat musik tradisional. Nah, untuk lebihnya lagi anak-anak memang perlu mengeksplor lagi karena alat-alat musik tradisional yang ada di seluruh Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak. Dan anak-anak perlu mengeksplor lebih lagi. Nah, jadi di sini pesan ibu silakan anak-anak lebih lagi mengeksplornya tadi. Nah, berbagai macam alat musik tradisional yang ada di setiap daerah di Indonesia. Kenali alat musiknya, asalnya, cara memainkannya, serta fungsi dan peran alat musik tradisional tersebut di dalam masyarakat. Nah, kalian juga mengenal dari daerah kalian masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan kalian juga harus mengenal alat-alat musik daerah dari daerah lain. Nah, karena kalian sebagai anak-anak generasi bangsa Indonesia. Nah, dengan Indonesia yang sangat beragam budayanya, kalian memiliki tugas untuk melestarikan dan mencintai alat-alat musik tradisional ini sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Nah, itu dia penjelasan materi kita kali ini, yaitu mengenal alat-alat musik tradisional. Nah, jadi sudah kita ketahui definisi musik tradisional,
definisi alat musik tradisional, ciri-ciri alat musik tradisional, contoh contoh-contoh tadi alat musik tradisionalnya, ada banyak lagi contoh-contoh alat musik tradisional yang ada di seluruh Indonesia ini. Nah, cara memainkan alat musik tradisionalnya dan kelompok asal bunyi yang dihasilkan gitu kan. Tadi ada idiofon, kordofon, aerofon, dan membranofon gitu. Nah, selanjutnya juga kita kenal fungsi dan peran alat musik tradisional dalam budaya masyarakat. Nah, juga Ibu ingatkan kembali untuk anak-anak terus mengeksplor alat-alat musik tradisional yang ada di seluruh Indonesia, karena alat-alat musik tradisional di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Nah, kalian sebagai penerus bangsa, kalian harus mengenal alat-alat musik tradisional yang ada di seluruh Indonesia ini, karena itu menjadi bagian dari identitas negara Indonesia itu sendiri. Dan kalian harus melestarikan dan mencintai alat-alat musik tradisional, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semangat terus untuk belajar dan sampai jumpa.